melintas. Secara tiba-tiba Rudy merasa ada sesuatu yang janggal di lokasi lain. Rudy dan Anastasia bergegas menuju lokasi lain. Jalan Manunggal, Kota Bogor adalah salah satu jalan sepanjang 700 meter yang dikenal keangkerannya oleh warga sekitar. Aktif digunakan baik pejalan kaki, pengendara motor maupun mobil, membuat pengguna jalannya merasa harus permisi ketika melalui jalan ini. Tadinya ini jalanannya memang jalanan umum, cuma tidak seramai seperti sekarang. Dulu kecil, jalannya enggak ini, lintasannya kecil. Disinyalir memiliki aura mistis yang kerap menyebabkan kecelakaan. Jalan ini pernah menelan korban jiwa pada tragedi tahun 2011 saat Metro Mini dengan banyak penumpang terperosok dan jatuh ke dalam jurang. 2 orang tewas di tempat dan 9 orang lainnya tewas saat di rumah sakit. Jadi ceritanya itu rombongan pengantin mau datang ke pihak pengantin wanita. Nah, setelah di sini ternyata mogok di atas Metro Mini itu. Sinilah kejadiannya, terjungkal balik. Kecelakaan tanpa sebab dan konon memakan korban luka-luka hingga tewas seringkali terjadi di hari Senin. Selain kondisi jalan yang curam, tak ayal kecelakaan yang terjadi sering dikaitkan dengan gangguan makhluk tak kasat mata di daerah ini. Meninggal di sini nih sedan. Yang pertama udah naik turun lagi. Ya suka kadang-kadang yang lewat motor ketawa gitu, suka ketawa. Ya kayak gitulah kecelakaannya. Lantas, misteri apakah yang ada pada jalan Manunggal ini? Ada apa dengan hari Senin sehingga mitosnya banyak korban berjatuhan pada hari Senin? Apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak siapa sosok astral yang mengganggu siapapun yang melintas di jalan Manunggal? Saya ngerasa kayak yang hawanya adem gitu, kayak yang dingin. Ini kayak energi dari air tapi juga bercampur dengan sesuatu gitu. Mungkin air itu dijaga sama sesuatu atau ya semacamnya. Oke, jadi biasanya kalau misalnya kita ke tempat yang berbau mistis, itu kan cenderung hawanya cukup panas ya. Tapi ini justru Kak Rudy merasakan hawa dingin karena mungkin berlibatan dengan air seperti itu ya. Sebenarnya hawa semacam itu bisa macam-macam. Bisa panas, bisa dingin, bisa hawanya bahkan kayak seperti sensasi setruman kecil dan sebagainya. Tapi untuk di sini tadi ada bilang juga ada suatu rasa dingin tapi tercampur dengan seperti ada yang menjaga. Ya seperti itulah. Kalau sampai sejauh ini kira-kira sudah ada mungkin sosok-sosok yang terlihat atau bisa dirasakan oleh Kak Rudy? Saya bisa merasakan sesuatu. Seperti sosok yang sudah lama sekali di sini. Tapi saya belum dapat petunjuk. Hawa dingin, tapi tadi ada, cuma sekilas hilang. Merasakan sesuatu yang aneh di area pemandian Ya, Keramat, betul. Rudy mencoba menelusuri di mana sumber energi tersebut. Ada sesuatu di sana. Di sini. Di sini. Mungkin ada di mana atau mungkin sedang apa sosok itu saat ini? Tunjukkan wujudmu. Salam. Halo. Di sebelah kanan saya, jarak 1 meter dari tempat saya berdiri, ada sesosok perempuan cantik, noni Belanda. Dia rambutnya saat ini seperti keriting segini. Dia pakai dress, dia pakai gaun, dan dia gerakannya lucu loh. Dia tersipu-sipu malu seperti ini. Yang sering
non Belanda di pohon bambu. Ya jahil lah istilahnya. Iseng lah, ya iseng. Sebetulnya di sekitar sini ada sebuah lokasi di mana sering sekali terjadi kejadian seperti kecelakaan. Mungkin apakah sosok ini terlibat dengan hal tersebut? Saya coba tanya. Dia seperti seorang gadis yang malu-malu. Ini kamu kenapa sih kok begini? Wow. Wow, wow, wow. Dia tukang ngintip. Tapi apakah sosok ini pernah menampakkan wujudnya sama orang-orang yang ada di sekitaran sini? Dia bilang, kadang-kadang kalau kamu beruntung, kamu bisa lihat saya. Oke, tadi Kak Rudi sempat bilang kalau sosok perempuan ini suka ngintip gitu ya. Sedangkan di tempat ini tuh, mohon maaf, yang dimandikan adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Ngintip apa ya yang dimaksud mungkin? Atau melihat kejadian warga sekitar atau seperti apa? Siapa yang kamu intip? Rudi mencoba berkomunikasi lebih lanjut. Oh, wow. Ternyata dari dulu, sejak zaman para ODGJ itu dimandikan, karena ODGJ itu sebagian besar laki-laki. Oke. Tapi sebentar dulu deh. Kebetulan memang di sekitar tempat ini ada sebuah tempat di mana tepatnya beberapa tahun yang lalu ada bis yang mengangkut cukup banyak orang dan terjadi sebuah kecelakaan yang cukup tragis di mana merenggut nyawa bahkan lebih dari 1 orang, bahkan belasan orang. Tepatnya 2 orang meninggal di tempat dan 9 lainnya itu meninggal pada saat dibawa pertolongan ke rumah sakit. Mungkin ada kaitannya kah antara sosok ini dengan kejadian tersebut? Kamu suka bikin kecelakaan? Lagi-lagi dia bilang, saya cuma ngintip. Berarti bukan dia yang menyebabkan kecelakaan. Atau mungkin di tempat ini ada sosok lain atau penghuni selain sosok wanita ini yang menyebabkan hal tersebut? Kalau dari yang kamu cerita tentang kecelakaan-kecelakaan itu, sudah pasti di sini ada pelakunya. Tapi untuk pelakunya sendiri yang jelas bukan dia. Bisa jadi yang lain yang di sekitar Secara tiba-tiba Rudi merasa ada sesuatu yang janggal di lokasi lain. Rudi dan Anastasia bergegas menuju lokasi lain. Kenapa Kak Rudi kesini? Ada panggilan atau Kak Rudi ngerasa apa di sini? Sebentar, saya mau bicara sama kamu, boleh? Nah, ini adalah sosok yang tadi bikin saya tiba-tiba ingin jalan ke sini. Kayak di sebelah mana mungkin sosoknya? Boleh Ini dibantu tepat di tunjukkan? belakang kita. Oke. Kamu tahu ini ada seorang laki-laki tinggi besar. Dia menggeram gini. Saya takutin mah itu tuh di kolam. Tinggi, gede, orangnya hitam. Tinggi besar, hitam. Kalau mengganggu biasanya seringnya ke umum, Pak, tamu. Kadang suka di sini, Pak, di kamar mandi yang sebelah sini. Apa mungkin dia nggak suka dengan kehadiran kita yang ada di sini sekarang? Tadi kamu ngomongin kecelakaan-kecelakaan, ya kan? Terus kemudian kamu kepo, kamu pengen tahu banget soal siapa pelakunya. Tiba-tiba dia muncul. Ada kaitannya mungkin antara sosok ini dengan kejadian itu? Dia nguping pembicaraan kita dan dia muncul. Berarti dia ada hubungannya dengan semua ini. Kak Rudi boleh coba komunikasi dengan makhluk ini, kira-kira apa yang menyebabkan
dia melakukan hal itu karena kebetulan sekali entah mengapa ya, setiap hari Senin warga sekitar bilang terjadi kecelakaan, entah itu parah ataupun ringan, tapi setiap hari Senin itu terjadi kecelakaan. Sebentar. Saya mau bicara sebentar sama kamu, boleh? Oke, jadi pemirsa sekarang Kak Rudi sedang mencoba hati-hati jatuh melakukan komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Bukan. Dia tersinggung. Dia kira kita datang untuk menantang dia. Saya bilang bukan. Kayaknya saya harus menjauh dari dia karena dia agak-agak marah. Mau dibantu? Mas jatuh. Oh, jatuh. Oke. Karena memang mungkin boleh dijelaskan maksud kita kesini sama sekali nggak mengganggu kehadiran mereka, tapi hanya ingin mencari tahu apa mungkin penyebab hal-hal janggal yang terjadi di sekitar sini. Kamu penyebab kecelakaan? Kecelakaan? Iya. Dia salah satunya. Salah satu? Berarti ada lebih dari satu. Berarti inilah sosok yang kita cari. Kamu dari mana? Dia bilang kalau kita ingin tahu tentang dia, tentang teman-temannya, di mana dia asalnya, ikutin dia. Ikuti, dia akan tunjukkan ke sebuah tempat berarti. Sebentar. Ikutin dia itu kemana? Dia hilang. Hilang? Atau mungkin sosok ini ada kaitannya dengan sosok sebelumnya yang kita... Apa yang dirasa mungkin sama Kak Rudi? Karena memang jujur ini tempat penuh air, tapi makin kesini makin kerasa kayak merinding ya. Kayak tadi kita dengar suara. Kak Rudi Di nggak apa-apa? sebelah kanan saya itu saya rasakan seperti kayak geli, dingin. Siapapun kamu, tolong tunjukkan. Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu. Dingin. Mungkin bisa digambarkan seperti apa yang Kak Rudi rasain? Saya nggak tahu apa itu. Sebentar ya. Boleh? Sini. Saya mau ngomong sebentar sama kamu. Boleh? Coba. Ini sosok yang tadi besar hitam atau sosok lain lagi? Kak Rudi? Entahlah. Yang jelas dia kok hawanya dingin sekali. Oke, sebentar Kak. Tapi untuk makhluk yang berhubungan dengan air, alam, dan juga rumah kosong itu sebetulnya mereka mungkin punya perbedaan kah atau seperti apa? Iya, memang aura mereka itu beda-beda ya. Macam-macam, karena setiap makhluk halus itu punya ya gitu, bentuk energi yang macam-macam. Sebentar, ada yang datang. Assalamualaikum. Di ujung sana, Di ujung sana. di pojok sana, itu ada sosok nenek-nenek. Awas pecinta. Assalamualaikum. Permisi. Ada nenek-nenek di sini. Oke, di sini ada sosok nenek-nenek. Saya mau bicara sebentar. Nenek itu dia menggunakan tutup kepala seperti yang biasa
nenek-nenek pakai itu loh, yang seperti apa ya, kupluk, biasa orang nyebutnya kupluk. Dan dia pakai kebaya itu warna coklat muda. Dan dia pakai kainnya itu warna coklat gelap. Mungkin bisa dijelaskan, nenek ini di sini tuh ngapain gitu? Nenek ini menjaga tempat ini. Nenek-nenek penjaga mata air sebelah sana, Pak. Atau itu ada nenek-nenek biasanya yang nyebrang tiba-tiba. Dia cuma jaga air, dia nggak ada hubungannya sama kecelakaan. Tadi sosok besar hitam itu sempat bilang akan menuntun ke suatu tempat, tapi tiba-tiba dia menghilang gitu aja. Mungkin nenek ini bisa membantu, memberikan petunjuk. Nenek itu bilang, jangan. Ada sesuatu mungkin? Dia memperingatkan kita dengan keras, jangan diikutin. Jangan diikutin, tapi kan kita di sini untuk cari tahu tentang mitos itu betul atau tidaknya. Ayo kita keluar dulu deh. Mungkin sosok itu masih ada di sekitar sini atau sudah menghilang. Dia yang jelas nggak ada di sini lagi. Saya nggak ngerti maksud si nenek itu. Tapi dia bilang jangan. Dia bilang jangan ikutin. Apakah ini maksudnya ada sebuah rahasia besar? Kita bisa dapat clue dari mana lagi nih ya, Kak? Mungkin ada sosok lain di sekitar sini yang bisa Kakak coba komunikasi? Sebentar. Apa saya nggak salah dengar? Tadi kayak ada suara perempuan, lirih. Karena memang katanya di sekitar sini juga. Dari sana. Banyak yang bilang memang sering mendengar suara teriakan perempuan. Kadang-kadang nangis. Memang warga juga banyak yang bilang kayak gitu. Dan itu sesekali terdengar. Tapi pas dicari nggak ada. Tolong! Dulu pernah ada suara gaib yang minta tolong-tolong. Satu warga kampung ini dibikin geger, perempuan minta tolong. Atau kita coba datengin sumber suara itu? Iya, dari sana. Dari sana. Mungkin kita bisa coba ke sumber suara itu kali ya? Ayo. Kak Rudi kemana? Bentar, hati-hati. Kemana, Kak? Arah sumber suara itu mungkin? Dari sebelah sini. Tas. Mungkin suaranya masih kedengaran atau makin kenceng? Kak, kemana arahnya mungkin, Kak? Sebentar. Tapi ada hawa-hawa panas di sini. Ini kebalikan dari yang tadi. Iya, betul. Seperti rasa sakit. Ada seperti apa ya? Kamu kalau misalnya lagi duduk di dekat mesin, yang kamu rasain seperti apa? Panas, Itu ya. panas seperti itu. Dari sebelah sana. Sebelah sana arah suaranya. Dan rasa panasnya itu lebih kuat di sebelah sana. Iya, Tas. Sebelah sana. Sebelah sini. Di sekitar sini. Sekitar sini. Rasa-rasanya sekitar sini. Ada. Tapi ini ada banyak perubahan di sini. Tapi ini sebentar. Dulu tempat ini bukan seperti ini. Sebetulnya di sini masih ada aliran air, tapi entah kenapa hawanya jauh lebih panas ya. Dan ada aroma amis. Saya
tadi memang mencoba membuat kamu lebih peka supaya kamu bisa merasakan apa yang terjadi di sini. Di situ sebetulnya masih ada air juga ya. Jadi harusnya tuh tempat ini tuh dingin. Karena itu ada aliran air, tapi entah kenapa di sini tuh hawanya rasanya jauh lebih panas. Sebelumnya bukan seperti ini, Tasya. Oke. Ada sesuatu yang buruk terjadi di sini. Ada seperti kotak besi yang besar. Kotak besi yang besar. Kotak besi besar melaju dan dapat celaka. Berarti mungkin tempat ini berhubungan dengan kecelakaan yang waktu itu menewaskan 11 orang. Mereka ada di sekitar sini. Aku injek nggak sih? Takut deh. Soalnya itu ada gundukan-gundukan kayak gitu. Ada laki-laki, perempuan, anak-anak, ibu-ibu di sini yang jadi korban. Saya rasakan kepiluan itu. Kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian itu sangat luar biasa. Ada api, panas api. Bertemu dengan beberapa sosok pada lokasi pertama, Anastasia dan Rudy belum menemukan sosok yang kerap mengganggu penyintas Jalan Manunggal. Diberi petunjuk oleh sebuah suara di lokasi lain untuk menelusuri lebih dalam. Rudy dan Anastasia tak gentar menyusuri Jalan Manunggal. Yang dalam keadaan udah nggak berbentuk, dan kemudian dia dengan lirih, tolong, tolong.